di dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Dalam acara sapaan pagi hari, mari kita dengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menandai lebih dahulu diri kita dengan tanda kebenaran Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Tuhan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Tuhan Yesus berkata, "Celakalah engkau Khoraisim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kau lakukan di tengah-tengah kamu, pasti sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam bahasa Jawa ada ungkapan koyo kodok ning jeron bathok. Seperti halnya kata di dalam tempurung. Itu suatu ungkapan yang mau mengatakan ada orang yang merasa diri sudah hebat, tetapi sebetulnya belum apa-apa. Tetapi orang itu merasa hebat karena dia paling hebat di dalam dunianya sendiri, di dalam tempurungnya itu. Tetapi kalau dia mau terbuka terhadap dunia di sekitarnya, membuka tempurungnya, maka dia akan melihat bahwa dunia sudah sangat berkembang, sangat berubah, dan lebih besar, lebih indah daripada yang dapat dia bayangkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tidak jauh dari itu. Tuhan Yesus mengecam kota-kota yang merasa diri sudah hebat, karena mereka adalah kota-kota yang pada waktu itu dihitung sebagai kota yang penting, sebagai kota-kota yang besar. Tetapi mereka menutup diri, merasa diri sudah hebat, sehingga tidak mau terbuka terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang jauh lebih besar yang telah ditawarkan Tuhan kepada umatnya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka terhadap sikap batin seperti ini, Tuhan Yesus tidak malu-malu, tidak segan-segan, dia melontarkan kecamannya, kutukannya yang sangat mengerikan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini hendaknya mengajak kita untuk merenungkan diri. Sejauh manakah kita terus mau terbuka terhadap tawaran rencana keselamatan Allah yang dilakukan melalui berbagai cara, terutama melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengajak kita di dalam konteks Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita pada tahun ini boleh merayakan 125 tahun Allah berkarya, Allah menuntun kita untuk menjadi sebuah paroki. Dan banyak hal yang besar yang telah dilahirkan memang harus pantas disyukuri. Tetapi jangan sampai kita terjebak, lalu kita merasa diri sudah hebat, sudah menjadi orang terbaik atau paroki terbaik di seluruh Indonesia, atau bahkan merasa diri terbaik di seluruh dunia. Kita harus tetap rendah hati,
Kalau tidak, kita sebagaimana katak di dalam tempurung, atau lebih parah lagi akan berkembang sebagaimana kota-kota yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merasa diri sudah hebat, meskipun Tuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di kota-kota itu, tetapi hati mereka tetap keras, tidak mau percaya pada rencana kehendak Tuhan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, gereja selalu mengajak kita untuk bertobat, untuk memperbaharui diri. Di dalam bahasa yang dipakai oleh gereja pada zaman sekarang ini, kita diajak gereja untuk bertobat dan bertransformasi. Adakah kita yang mengatakan diri kita telah berusia 125 tahun, kita telah bertobat, kita telah mau bertransformasi? Syukur pada Tuhan bahwa kita diajak oleh Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Robertus Rupiatmoko, untuk menata paroki kita. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan boleh merayakan 125 tahun, tetapi hendaknya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menata diri kita. Bapak Uskup meminta pada kita untuk menata paling sedikit 2 hal. Yang pertama, menata kompleks gereja kita. Yang kedua, kita diajak untuk menata pastoral cara hidup orang beriman, kualitas iman kita, supaya semakin sesuai dengan kondisi di zaman sekarang ini, perkembangan-perkembangan yang ada di dalam gereja, di dalam masyarakat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, malah kita syukuri dan kita terus berendah hati bahwa kita dianugerahi usia 125 tahun, dan kita terus mohon pada Tuhan supaya paroki kita menjadi paroki-paroki yang berkembang di dalam iman, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sangat mencintai kita dan menghendaki kita untuk menjadi anggota keluarganya. Kita juga mohon pada Tuhan supaya perayaan 125 tahun mengajak kita, mengingatkan kita, membangunkan kita untuk terus menjaga semangat, spirit dasar bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi paroki pelopor, paroki teladan bagi masyarakat di sekitar kita, menjadi pembawa kabar gembira. Dan biarlah dengan kehadiran paroki kita semakin banyak orang terselamatkan, sebagaimana telah diusahakan, telah dilakukan 125 tahun yang lalu dan terus dipegang oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan kita ingin paroki kita terus menjadi paroki yang menjadi sumber berkat bagi sesama, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi bangsa, bagi negara, bagi siapapun juga yang Tuhan cintai dan mencintai Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita menyatukan diri kita mau kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa pada tahun ini kami boleh merayakan 125 tahun sebagai paroki. Ada begitu banyak rahmat dan berkat, penyertaan kasih setiamu yang kau berikan kepada kami, sehingga paroki kami dapat menjadi teladan, dapat menjadi sumber berkat rahmat bagi begitu banyak umat masyarakat. Ada begitu banyak paroki dilahirkan dari paroki kami. Namun ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu, biarlah semua hal yang indah, yang besar, yang luar biasa yang telah Engkau lakukan bagi kami tidak membuat kami menjadi sombong, berhenti atau mengeraskan hati kami untuk terus siap Engkau ajak bertobat, memperbarui diri, bertransformasi. Tetapi biarlah pengalaman-pengalaman ini meneguhkan kami untuk terus melangkah, menjaga iman kami, menjaga semangat kami, supaya kami siap Engkau utus untuk terus menjadi pewarta kabar sukacita dimanapun juga dan kapanpun juga. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, biarlah kami juga Kau beri semangat yang dimiliki oleh Bunda kami, Bunda Maria, yang selalu setia untuk menegas apa yang menjadi kehendak-Mu, memastikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan selalu berani dengan rendah hati mengatakan, aku ini
hamba Tuhan. Terjadilah padaku ya Tuhan menurut perkataanmu itu. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami semua supaya kami semua dapat menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan di tengah-tengah kami semua. Semua ini kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Malah kita sekarang mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, berkata